Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Juliati SPD Aud dari TK Negeri Pembina Kecamatan Bajenis. Saya Hairul Anwar Lubis dari SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Saya Riki Rijal dari SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak Hairul? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Pertama, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coachee, dan juga bagaimana coachee menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Dan jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, inilah pertanyaan yang pertama ya Pak. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baiklah, Bu. Yang mau saya kembangkan yaitu kompetensi yang ingin saya yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Pertanyaan ketiga ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari apa yang akan saya lakukan adalah saya ingin mendapatkan solusi permasalahannya, dapat tahu cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkah coaching akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat proses adalah menemukan sendiri solusi atas permasalahan itu. Kalau begitu demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu ya, sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Riki, bagaimana keadaan Bapak pada pagi hari ini? Selamat pagi juga Pak Hairul. Alhamdulillah saya sehat hari ini Pak. Syukurlah Pak, saya senang mendengarkan. Tapi saya lihat sepertinya hari ini Bapak kurang bersemangat. Kalau boleh tahu, kira-kira apa masalahnya Pak ya? Itulah Pak, saya memang sedikit mengalami kesulitan dalam pembelajaran saya di kelas. Saya ingin meningkatkan pengajaran saya, namun saya masih bingung bagaimana untuk melakukannya. Kira-kira Bapak ada waktu sebentar? Mohon maaf jika saya mengganggu kesibukan Bapak. Tidak apa-apa, tapi kita batasin Pak ya, waktunya sampai 15-20 menit karena saya ada kegiatan lain. Saya siap membantu, jangan sungkan-sungkan Pak.
Terima kasih sebelumnya, Pak. Begini, saya ingin meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran saya. Terkadang saya merasa sulit untuk mempertahankan perhatian mereka dalam pembelajaran di kelas, loh, Pak. Oh begitu Pak. Pemahaman Bapak sangat baik terhadap keterlibatan murid kelas. Bapak bisa merefleksikan pembelajaran yang Bapak lakukan. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Kalau begitu, mari kita lihat lebih dalam. Apakah ada contoh pelajaran atau situasi khusus yang ingin Bapak diskusikan? Begini, Pak. Baru-baru ini saya mengajar tentang elektronika, sistem digital, tetapi murid tanpa kurang tertarik dan berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut, Pak. Oh begitu Pak. Sekarang coba kita sama-sama selidiki Pak. Faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi alasan murid kurang tertarik dalam pembelajaran elektronika Pak. Saya pikir topiknya mungkin terlalu abstrak sehingga mereka dan saya sebagai guru tidak yakin bagaimana membuatnya agar relevan sehingga murid tertarik dengan pembelajaran saya. Wah luar biasa. Refleksi pembelajaran yang Bapak lakukan. Bagaimana jika kita merencanakan cara untuk membuat pelajaran elektronika yang lebih menarik Pak? Menurut saya mungkin bisa memberikan pelatihan khusus kepada murid dan melakukan simulasi digital, Pak. Kedengarannya bagus Pak. Sekarang mari kita tentukan langkah-langkah konkret yang harus Bapak ambil untuk menerapkan strategi dalam pembelajaran berikutnya Pak. Mungkin saya akan mempersiapkan mengarahkan murid untuk menginstal aplikasi EWP di Android masing-masing. Lalu mereka melakukan simulasi gerbang logika dasar dan membuat tabel kebenaran sehingga mereka merasa tertarik dalam pembelajaran tersebut, Pak. Wah, itu adalah rencana yang baik Pak. Bagaimana perencanaan Bapak tentang strategi-strategi itu? Apa yang Bapak harapkan yang akan terjadi dalam pembelajaran berikutnya Pak? Saya merasa optimis bahwa ini akan membuat pembelajaran lebih menarik. Saya berharap murid akan lebih berpartisipasi dan terlibat dalam pembelajaran, Pak. Luar biasa Pak. Sekarang mari kita tentukan waktu kapan Bapak akan menerapkan rencana ini dalam pembelajaran Bapak. Baik, saya akan memberitahu tentang perkembangan saya setelah pembelajaran nanti, Pak. Terima kasih Pak atas semangat Bapak dalam proses ini. Saya yakin Bapak akan melihat hasil positif. Tapi sebelum course ini berakhir, Bapak bisa nggak menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan tadi Pak? Ya, baik Pak, terima kasih. Saya ingin mengambil kesimpulan dan berencana akan memberikan pelatihan khusus kepada murid, sering melakukan simulasi digital, dan terakhir Pak, mungkin akan menyuruh siswa untuk menginstal aplikasi EWP di Android mereka masing-masing, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Riki Eliza. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan pertanyaan lagi ya Pak. Silakan Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Saya sudah melakukan dengan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan
solusi permasalahannya. Oke Pak, jadi menurut saya sebagai observer ya Pak, bahwa proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama Pak Riki tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan berjalan dengan baik. Dan juga Pak Khairul sudah dapat menggali pertanyaan kepada Pak Riki sehingga dapat menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kerjakan yaitu saya ingin memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikianlah observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum